Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Salam kebajikan. Rahayu. Salam Pancasila. Merdeka. Sahabat santri Lasnu. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini, kita bersama Kyai Ubaidillah Tamam Munji. Kita bisa banyak mengambil banyak ilmu dan hikmah yang dalam video pernyataan beliau yang berjudul Rizik Syihab dan Ideologi Komunis Yamal harus berobat dengan etika Nusantara. Ini sangat bermakna, memberikan pembelajaran bagi kita putra Nusantara. Kyai, saya sangat mengetahui masyarakat Jawa, atau secara luas masyarakat Nusantara pribumi betul-betul sangat memanusiakan manusia, sangat menghormati kemanusiaan, menghargai kesetaraan. Bahkan perbedaan di tengah-tengah masyarakat Jawa, dalam konteks perbedaan pandangan, mungkin ada kebencian. Hal itu bisa terjadi sebagai sisi manusiawi seseorang. Kalau tidak cocok atau tidak sepandangan ada unsur-unsur kebencian atau bahkan marah, tetapi tentunya marah secara reflektif. Tak hanya suara saja tidak sampai mengarah pada kekerasan atau persekusi dan jarang terjadi ancaman-ancaman. Itulah etika masyarakat Nusantara. Pencurian, perampokan hal itu bisa terjadi di negeri ini, tapi hal itu karena banyak faktor dan latar belakang yang terjadi, bisa karena keterpaksaan, kebutuhan atau dalam keadaan tidak bisa dihindari. Tapi masyarakat Jawa atau Nusantara pada prinsipnya tidak mau merugikan orang lain. Bagaimana tanggapan Kyai Tamam dalam hal ini? Masyarakat Jawa secara universal itu tidak mau kompak dalam hal yang merugikan orang lain. Apalagi kalau sudah berstatus sebagai guru di tengah masyarakat Jawa, itu kecenderungan moralitinya itu lebih dijaga. Termasuk masalah kenasaban. Oh, masyarakat Jawa, masyarakat Nusantara ini sudah berapa abad menyimpan nasabnya masing-masing. Dan tidak ada kecenderungan masyarakat Jawa itu memamerkan nasab, apalagi sampai mengaku sebagai cucu Nabi. Tidak ada. Kalaupun ada, itu sebagai pantulan untuk memberikan keseimbangan. Sebuah komunitas yang terlalu arogan, hegemonik. Seperti ketika masyarakat Jawa harus menunjukkan nasabnya, ketika harus berhadapan dengan arogansi kenasaban yang selalu ditampilkan Habaib Alwi akhir-akhir ini. Toh sekian abad tidak terjadi apa-apa di masyarakat Jawa. Ketika para habaib sedang damai, tidak memamer-mamerkan nasab, tidak mengunggul-unggulkan nasab. Tapi akhir-akhir ini terjadi banyak ketimpangan-ketimpangan, persekusi, intervensi, arogansi, kesombongan, sikap jumawa Habaib Alwi. Persekusi di mana-mana. Ada orang ngaku cucu Nabi, bukan dari Pak Alwi, persekusi. Tidak ada dialog. Tidak ada hujah ilmiah. Jawaban Habaib Alwi melihat pengakuan orang yang mengaku sebagai cucu Nabi bukan dari Pak Alwi, tidak ada di Robito, oh masuk persekusi. Tidak ada dialog. Nah ini fenomena menarik ini. Ketika masyarakat Nusantara merasakan kejanggalan terhadap sikap dan fenomena Habaib Alwi yang mengaku cucu Nabi, tapi kontra risalah. Sikap jumawa, arogansi, kesombongan, bahkan sudah sampai pada istilahnya Tempo itu melakukan perbudakan spiritual. Itu pun cara kiai-kiai Jawa mengingatkannya pakai ilmu.
pakai riset, pakai penelitian, dengan cara ilmiah, bukan dengan cara perlawanan, persekusi, bukan cara perlawanan, konflik, bukan cara konfrontasi yang mengarah kepada kekerasan, bukan. Makanya aneh, ketika tesis Kiai Imad membuat satu simpulan, DNA membuat satu simpulan, filologi membuat satu simpulan, kalau Habib Alwi bukan cucu Nabi. Dan masyarakat Nusantara tidak melakukan persekusi, tidak melakukan penyiksaan, tidak melakukan kekerasan. Aneh, yang salah malah ingin melakukan kekerasan balik. Malah melakukan perlawanan dengan minta untuk mengasah celurit, mengompori sana sini, memfitnah sana sini, mengadu domba, Muhyiddin agar melakukan perlawanan terhadap masyarakat Nusantara yang dengan cara yang bijak, ilmiah, mengingatkan Habib Alwi kalau bukan keturunan Nabi. Bukan dengan cara kekerasan. Tapi yang salah yang diingatkan dengan cara baik-baik, jawabnya malah ingin dengan cara kekerasan. Masa iya? Oh, bisa dilihat dari mulutnya Rizik Syihab itu. Bagaimana dia ngompori masyarakat, mengadu domba masyarakat untuk melakukan perlawanan terhadap Kiai Imad yang melakukan kritik secara ilmiah. Bukan kekerasan. Dan bukan juga menganjurkan kebencian. Oh itu, Rizik Syihab sampai wajahnya memerah, sampai mendidih begitu wajahnya. Sudah mendidih begitu, yang dikompori, yang diadu domba masih ya terus. Ternyata Isyarat Habib Rizik tidak seperti yang dibayangkan oleh Rizik Syihab. Istilah kobaran api yang dinyalakan oleh Rizik Syihab tidak seperti yang dia harapkan. Ternyata para muhibbin masih tetap baik-baik saja. Meskipun ada tindakan-tindakan kekerasan, tapi masih bisa ditangani oleh pihak aparat. Kiai Ngunje tentunya dapat kami simpulkan, pada sisi yang berdiri bersama Kiai Imaduddin, kita semua pribumi Nusantara, tidak ada yang membalas kekerasan oleh pihak Rizik. Mereka sudah memulai kekerasan verban untuk mengasah golok, celurit, menyiapkan komando perang, mengobarkan emosi masyarakat. Mereka sudah merespon dengan ancaman-ancaman. Ya memang hal yang aneh bagi kami. Kiai Imaduddin sudah dengan cara yang benar, dengan cara ilmiah, bersahaja, elegan, mengeluarkan tesis, argumentasi pengetahuan dalam pondasi yang benar, justru tidak melakukan kekerasan terhadap yang salah. Namun mereka bukannya meminta maaf, mengklarifikasi, bukannya calling down, membangun persaudaraan-persaudaraan yang lebih harmonis malah jumawa. Jelas ini bukan khas Nusantara. Ini jelas khas Yaman Hadromi dengan mazhabnya Bahlui. Mereka merusak peradaban di Nusantara. Bagaimana tanggapan Kiai? Mereka secara hujjah mengatakan kenasaban itu tidak serumit yang ada dalam tesis Kiai Imad. Cukup pengakuan seseorang, cukup surah wal istifadhah, tidak serumit. Nah, surah wal istifadhah itu kan juga butuh bayinah. Kita sendiri tentang kenasaban tidak serumit yang ada dalam tesis. Tapi karena yang ingin dijelaskan ini keras kepala, betul-betul menjadikan status kenasabannya untuk membangun kekuasaan, berada dalam posisi sohibul haq wal imamah, pemilik kebenaran dan sentral keimaman. Dan ini berbahaya. Dan kebetulan di kanan kirinya ada ulama-ulama Nusantara yang masih jadi muhibbin, yang fanatik. Tentu Kiai Imad dan kawan-kawan tidak melakukan kekerasan, tidak melakukan konfrontasi.
membangun kebencian? Ya dengan cara-cara ilmiah. Ini kan keren. Coba yang berposisi dalam posisi kuat kebenaran ini Habaib Alwi, yang dalam posisi lemah itu masyarakat Nusantara, oh udah dihabisi itu. Habaib Alwi udah marah itu. Kan udah berlangsung. Sistem persekusi yang dilakukan oleh Habaib Alwi kepada masyarakat non-Ba'alwi yang mengaku cucu Nabi kan udah berlangsung lama itu. Sebaliknya, ketika kita tahu Habaib Alwi bukan cucu Nabi, kita tidak melakukan persekusi. Kita tidak melakukan konfrontasi kekerasan dan caci maki tidak. Bahkan caci maki itu muncul dari posisi yang salah. Yang mengaku cucu Nabi tapi tidak punya dasar. Bukti yang jelas. Dan sudah jelas juga akhirnya kelompok Rizik Syihab memang betul-betul ingin menjadikan status cucu Nabi untuk membangun hegemoni sebagai pemilik kebenaran dan sentral keimaman dalam keislaman ini. Sehingga orang biar terpusat pada dia, pakai dasar status cucu Nabi. Oh ini kalau nggak ketahuan berbahaya ke depannya. Bisa menyesatkan banyak umat. Untungnya ketahuan, segera kebongkar. Itu pun kita masih tetap konsisten dengan dialog-dialog ilmiah. Tidak mau melakukan konfrontasi kekerasan, persekusi kepada Habaib Alwi, tidak. Biarkan Habaib Alwi mencari jawaban-jawaban yang ilmiah juga. Ini cara bil hikmah wal mau'izah hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Kita ingin konsisten menjaga nubuwah, menjaga risalah kenabian. Demikian pemaparan dari Kyai Ubaidillah Tamamunde. Semoga menambah ilmu dan membuka pikiran kita yang selama ini menjadi kegelisahan dan pertanyaan masyarakat pribumi, khususnya pribumi Nusantara, terhadap Habib Yaman Baloy. Kami militan pelindung Pancasila, Budi 45, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI, harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Rahayu, salam Pancasila, merdeka.